Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dina Trijayani dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam nasikh dan mansukh. Umumnya, para ulama membagi nasikh menjadi 4 bagian, yaitu nasikh Al-Quran dengan Al-Quran, nasikh Al-Quran dengan Sunnah, nasikh Sunnah dengan Sunnah, dan nasikh Sunnah dengan Al-Quran. Berikut saya akan menjelaskannya satu persatu, insyaallah. Yang pertama, yaitu nasikh Al-Quran dengan Al-Quran. Artinya, hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil Al-Quran, kemudian dinasikh dengan dalil ayat Al-Quran pula. Nah, tentang hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mereka yang menerima adanya nasikh dan mansukh berpendapat bahwa nasikh dan mansukh terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 106. Sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa tidak ada nasikh mansukh dalam Al-Quran. Menurut ulama-ulama ini, Al-Quran memang telah menasikhi kitab suci terdahulu, tetapi semua ayat Al-Quran yang ada sekarang tidak lagi yang mansukh. Hal tersebut menurut mereka sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Fussilat ayat 40. Karena tidak ada satu ayat pun yang batil baik di depan maupun di belakang. Tidak ada ayat Al-Quran yang dinasikh maupun mansukh. Ayat-ayat Al-Quran memang telah menasikh ayat-ayat dalam kitab-kitab suci terdahulu, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, pendapat demikian dikemukakan oleh Abu Muslim Al-Isfahani dan beberapa mufasir lain juga berpendapat demikian, bahwa sesama Al-Quran tidak ada yang nasikh dan mansukh. Yang kedua, yaitu nasikh Al-Quran dengan Sunnah. Hukum yang didasarkan pada dalil ayat Al-Quran dinasakh dengan dalil Sunnah. Nasikh jenis ini menurut Mana Al-Qotton terbagi menjadi 2, yaitu nasikh Al-Quran dengan hadis ahad dan nasikh Al-Quran dengan hadis mutawatir. Nah, kita jelaskan dulu yang pertama. Nasikh Al-Quran dengan hadis ahad menurut jumhur ulama berpendapat Al-Quran tidak boleh dinasikh oleh hadis ahad sebab Al-Quran adalah mutawatir dan menunjukkan yakin, sedang hadis ahad itu dhanni, bersifat dugaan. Di samping tidak sah pula menghapus sesuatu yang maklum atau jelas diketahui dengan mazmun atau diduga. Nah, yang kedua, nasikh Al-Quran dengan hadis mutawatir. Nasikh jenis ini dibolehkan oleh Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam satu riwayat, sebab masing-masing keduanya adalah wahyu. Dasarnya adalah firman Allah dalam surah An-Najm ayat 3-4. Dan tiadalah yang diucapkan itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sementara itu, Asy-Syafi'i, Zahiriyah, dan Ahmad dalam riwayatnya yang lain menolak nasikh seperti ini. Berdasarkan firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 106, apa saja ayat yang kami nasikhkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Sedang hadis menurut ulama-ulama tersebut tidak lebih dari atau sebanding dengan Al-Quran. Artinya tidak lebih dari Al-Quran. Jadi jumhur ulama sepakat tidak ada nasikh Al-Quran dengan Sunnah, karena Al-Quran itu lebih tinggi dari Sunnah. Jadi tidak mungkin dalil yang lebih tinggi dihapus dengan dalil yang lebih rendah. Pada Quran surah Al-Baqarah 106 telah disebutkan bahwa dalil yang menasikh yaitu lebih baik atau lebih kuat daripada dalil yang dinasikh, atau setidaknya sama. Yang ketiga, yaitu nasikh sunnah dengan sunnah. Suatu hukum syara' yang dasarnya sunnah kemudian dinasikh atau dihapus dengan dalil syara' yang sunnah juga. Contohnya adalah larangan ziarah kubur yang dinasikh menjadi boleh. Hadisnya seperti yang diriwayatkan At-Tirmidzi. Dahulu aku melarang kamu berziarah kubur,
Sekarang berziarahlah, riwayat At-Tirmidzi. Nah, dalam hal nasikh sunnah dengan sunnah ini, Bana Khalil Al-Qattan mengkategorikan ke dalam 4 bentuk, yaitu 1. Nasikh mutawatir dengan mutawatir, yang kedua nasikh ahad dengan ahad, yang ketiga nasikh ahad dengan mutawatir, yang keempat nasikh mutawatir dengan ahad. 3 bentuk pertama itu dibolehkan, namun bentuk keempat itu silang pendapat. Jumhur ulama itu tidak membolehkan. Yang keempat yaitu nasikh sunnah dengan Al-Quran. Suatu hukum yang telah ditetapkan dengan dalil sunnah kemudian dinasikh dengan dalil Al-Quran. Seperti sholat yang semula menghadap ke Baitul Maqdis kemudian menjadi menghadap ke Ka'bah di Masjidil Haram setelah turun ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 144. Namun, nasikh seperti itu pun ditolak oleh Imam Syafi'i sebagaimana dikutip Mana Al-Qattan dari Al-Itqan. Menurut Imam Syafi'i, apa saja yang ditetapkan sunnah tentu didukung oleh Al-Quran, dan apa saja yang ditetapkan Al-Quran tentu didukung pula oleh sunnah. Menurut beliau, antara kitab dengan sunnah harus senantiasa sejalan dan tidak bertentangan. Para ulama mengakui tentang adanya nasikh, mengemukakan ada 3 bentuk nasikh, yaitu yang pertama nasikh hukum sedang tilawahnya tetap, yang kedua nasikh hukum dan tilawah, dan yang ketiga adalah nasikh tilawah dengan hukumnya tetap. Yang pertama, nasikh hukum dan sedang tilawahnya tetap, misalnya pada Quran surah Al-Mujadilah ayat 12. Ayat ini dinasikh hukumnya pada ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-13. Nah, yang kedua, nasikh hukum dan tilawah. Misalnya dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, dahulu turun ayat Al-Quran 10 kali susuan yang tertentu mengharamkan ibu susunya untuk dinikahi. Kemudian kami hapuskan dengan 5 kali susuan yang tertentu saja. Yang ketiga yaitu nasikh tilawah sedang hukumnya tetap, misalnya pada ayat rajam, yang artinya orang tua laki-laki dan perempuan apabila mereka berdua berzina maka rajamlah keduanya. Oke, baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.